Selamat sore teman-teman. Pada kali ini saya akan mengajak kalian melihat telur-telur yang sudah lama di dalam kardus. Selain beternak, saya juga menjual telur. Jadi saya menerima telur dari peternak-peternak. Karena saya merasa terganggu ya karena baunya yang sangat menyengat itu, jadi saya akan bongkar. Ini ada yang busuk mungkin. Nah, benar saja kan, baru dari sap yang pertama saja sudah ada yang busuk. Jadi ini telur kemungkinan lebih dari 5 hari ya. Nah, ini bisa dilihat. Wah, itu kalau dikasihkan kepada konsumen saya pasti marah-marah itu. Untung sudah saya bongkar. Sebenarnya saya itu sudah perjanjian sama peternak-peternak yang mengirim telur ke saya ya. Waktu ini kirimnya pakai egg tray saja, egg tray karton, jangan pakai kardus. Karena ya ini resikonya kalau pakai kardus itu ada yang busuk satu, kemudian nular ke teman-temannya. Jadi kalau yang busuk satu bisa nular ke 5 telur kan repot ya. Bagaimana kalau yang busuk ada 2, ada 3? Berapa telur yang bisa ketularan busuk ya? Itu pun kalau sudah dalam waktu cepat terkonang ya atau ketahuan. Jadi sebenarnya kalau para pengepul telur itu kalau misalnya menerima telur kardusan kayak gini, mereka nggak peduli ya. Kalau misalnya ada yang busuk ya kasihkan aja ke konsumennya mereka. Nanti kalau sudah dibongkar konsumen nanti kan ada komplainan, kemarin banyak yang busuk. Tapi kan gini teman-teman ya, kalau ada komplainan itu kan nanti gini, misalnya kita kalau dibongkar sendiri yang busuk satu, tapi kalau langsung ke konsumen itu kan nanti bilangnya yang busuk ada 20. Mau nggak percaya ya itu langganan kita, mau percaya kok banyak banget. Jadi begitulah kalau pengiriman telur menggunakan kardus ya teman-teman ya. Jadi ada 2 kardus yang sudah saya bongkar ya. Jadi kardus yang saya bongkar sebelum saya rekam ini juga ada yang busuk tadi. Kemudian ini kardus berikutnya saya bongkar ternyata ada juga yang busuk. Kemudian masih banyak lagi itu. Jadi kalau misalnya yang busuk banyak, waduh repot ini. Maklum ya karena penjualan telurnya walaupun agak sedikit rame waktu kemarin kan pemilu itu banyak yang libur. Kemudian kalau banyak yang libur, kemudian telurnya itu masih mengendap di rumah saya dan kebetulan di dalamnya ada yang rusak, kemudian ada yang busuk, itu perkembangan ulatnya itu sangat cepat sekali ya. Karena kalau kalian tahu yang namanya lalat itu sekali bertelur itu dalam waktu 24 jam sudah bisa menetas. Kemudian sangat cepat sekali perkembangannya. Selain telur yang busuk, resiko lain dari penyimpanan di kardus adalah telur-telur yang berjamur karena kelembaban di dalam kardus itu tinggi. Jadi mumpung saya bongkar ini kardus, saya juga selain mencari telur yang busuk, kemudian saya buang, saya juga mencari telur yang berjamur ya. Jadi selain dilihat kalau bisa ya, karena mungkin ada telur-telur di dalam ini yang retak, dan retak itu bisa jadi tuh busuk teman-teman di dalamnya, hampir busuk ya. Itu kalau telur yang retak dan hampir busuk itu biasanya kalau secara fisik itu memang masih utuh, tetapi setelah nanti dipecah itu kuning telurnya di dalam sudah pecah ya, sudah pecah, sudah lengket sama kulitnya. Telur-telur yang seperti itu biasanya kalau direbus nanti akan meledak, kalau enggak nanti akan pecah. Jadi ketika kita membongkar telur seperti ini, kita juga merasakan ya, ketika telur satu dengan telur yang lain dibenturkan itu, kita harus tahu itu telurnya itu berisi apa enggak. Kalau misalnya telur yang satu dengan telur yang lain dibenturkan, itu kalau bunyi berisi itu kan full padet, itu kan bunyinya beda ya. Jika kalian dibenturkan itu bunyinya kopong, kalau dalam bahasa Jawa itu kopong, atau di dalamnya itu banyak rongga udara, itu indikasi telurnya busuk.
Dan langkah terakhir yaitu kalian bisa menciumnya, karena dengan indera penciuman kalian itu kalian bisa menilai itu telur masih bagus atau sudah busuk. Dalam proses pemilihan ini sebenarnya ada 3 kriteria ya teman-teman ya. Jadi ada telur yang masih layak untuk dijual, kemudian ada telur rusak tapi masih bisa digunakan atau masih bisa dimakan tapi tidak layak jual, kemudian ada telur yang busuk. Telur yang busuk itu pasti tidak layak digunakan, dimakan, dan tidak layak dijual, itu harus dibuang. Jadi kalau telur yang masih layak untuk dijual walaupun berjamur, kalau berjamur itu kan masih bisa dilap ya, dilap kemudian dimasukkan di kardus lagi. Kalau misalnya telur yang tidak layak jual tapi masih bisa dimakan, itu kita pisah ya, bisa digunakan untuk kasih makan ayam bisa. Kalau saya kan sudah bergelut dengan ternak dan dengan telur sehari-hari, jadi saya itu sama telur puyuh agak kurang nafsu ya teman-teman ya. Jadi biasanya saya kasihkan makan ke ayam, karena saya sendiri dilema kalau misalnya dikasihkan ke orang ya. Kadang orang dikasih dengan telur itu kadang ada yang mau, kadang ada yang mau tapi di belakang itu diomongin ngasih kok telur yang jelek. Jadi lebih baik saya kasih makan ayam, kalau bisa dijual ya lebih baik saya jual, dan lebih bagus itu mengasihkan itu mengasih uang ya. Kalau ngasih barang seperti ini tuh kita agak dilema. Walaupun telurnya itu masih bisa dimakan ya teman-teman ya, dan tidak busuk ya, tapi ya itu kita urusan sama orang banyak itu harus pintar-pintar menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan sudah berapa lama telur ini ya. Jadi ini adalah pupa atau kepompong dari lalat ya. Jadi setelah menjadi ulat kemudian metamorfosis menjadi kepompong. Nah ini proses seperti ini tuh kira-kira ini memakan waktu sekitar 7 hari ya. Jadi bisa dipastikan ini diperkirakan telur ini sudah berumur 7 hari. Untuk telur yang busuk biasanya saya taruh di tanaman ya. Saya kasihkan sebagai pupuk tanaman. Jadi di sini saya menanam sayur-sayuran. Ini saya kasih pupuk dari telur. Kemudian untuk telur-telur yang masih bisa dikonsumsi tetapi tidak layak untuk dijual, di sini saya akan merebusnya. Jadi sebenarnya kan telur ini masih bisa dikonsumsi kalau dikasihkan sama orang yang masih mau menerima ya. Kuncinya masih harus merebusnya terlebih dahulu, karena agar layak untuk dikasihkan kepada orang kita harus merebus, kemudian kalau bisa ya di kulitnya dihilangkan. Nah dalam proses perebusan ini biasanya saya memberi sedikit garam, dan kalau misalnya ada telur yang mengambang kayak gini diambil saja, ini indikasi ini telur jelek, ini telur sudah busuk. Jadi kalau tidak diambil ya nanti kasihan juga yang makan ya. Kalaupun tidak mau dikasihkan orang karena faktor tidak enak ya, karena bisa diomong yang tidak-tidak, kita bisa memberikan ke ayam. Untuk telur puyuh merebus itu tidak usah lama-lama ya, 5 menit saja sudah matang. Nah ini penampilan telur-telur sortiran yang direbus, ini banyak yang rusak juga setelah direbus, banyak yang pecah. Tapi nggak masalah sih, karena di sini saya akan memberikan kepada ayam peliharaan orang tua saya ya, agar bisa dimanfaatkan, tidak dibuang sia-sia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau memberi inspirasi tentang telur-telur seperti ini enaknya diapakan, silahkan komen di bawah ya. Cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the